Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berlagu itu suara itu hanya furu ya. Usulnya adalah do atau re atau mi atau fa sol. Tadi furunya jelek, goyahnya usulnya dan goyahnya juga tidak jelas. Jadi mohon dengan sangat untuk unsur yang ini tidak usah dimasukkan buku fikih Muzamil. Enggak arek maca gak furuk-furukan. Gak usul-usulan ngene iki wis. Gerung arek Surabaya kudune cocoke ngernet iki kan. Oke, Allah alhamdulillah bilamin, ini bagian dari kemesraan kita. Jadi gini teman-teman sekalian, semua yang sudah kita dengarkan dari Cak Fuad dan dari Pak Muzamil, tolong dijadikan kunci dan temukan kembali pada apa yang segera akan kita bicarakan bersama. Jadi temukan satu dalam dua, temukan satu dua dalam tiga, kan gitu. Temukan satu dua tiga dalam empat. Kalau Anda berpikirnya tidak mata rantai, itu nanti Anda akan mengalami kejutan-kejutan dan akan shock dan akan sakit badannya maupun rapuh hati dan pikirannya. Jadi jangan memasuki 8 tanpa kesadaran 1 sampai 7 kan gitu. Kalau Pak Muzamil istilahnya madrasah itu ya sekolah dasar, tapi kalau sudah sanawiyah itu sudah mulai maklamah. Kalau sudah aliyah itu mulai ma'rofah. Kalau sudah perguruan tinggi makdabah gitu. Jadi yang satu ngapal, yang awal mari ngunu mahami, mari ngunu mendalami, mari ngunu memberadabkan, ngelakoni kan gitu. Itu kalau nanti kapan-kapan Allah menyuruh kita untuk membuat Universitas Ma'iyah, kurikulumnya sudah sangat jelas sejak awal. Tapi universitas itu ada atau tidak itu juga cuman furu, itu cuman wasilah. Tidak ada masalah. Karena kalau kita totalkan, seluruh hidupmu di dunia ini hanya wasilah. Seluruh hidupmu di dunia ini hanya furu, bukan usul dan bukan goyah. Kan begitu. Itu lahir dari iman kita atau kepercayaan kita kepada informasi Allah mengenai kehidupan yang abadi, mengenai kholidina fiha abada. Kalau tidak ada akhirat, tidak ada kehidupan sesudah yang sekarang ini kan cuman babak penyisian dulu lah gitu. Nanti akan ada Liga Nusantara, terus di atasnya akan ada divisi utama, terus di atasnya LSI, ISL gitu. Itu jadi hidup di dunia ini seperti Pak Muzamil bilang, diusulkan, digoyahkan, padahal dia betul-betul hanya sejenak menempuh furu dan menempuh wasilah kan gitu. Dan kalau itu sudah dibalik, sudah terbalik antara goyah dan wasilah, antara furu dan usul, maka semua akan serba salah. Apa saja menjadi salah. Wis kon gayo negara ya salah, gayo keraton ya salah, gayo komunitas tok ya salah. Kon ndelok PKI ya salah, ndelok Islam ya salah, ndelok FPI salah, ndelok Bhinneka Tunggal Ika ya salah. Jadi mergo wis jengking awakmu iku njungkir. Pikiranmu melok, tindasmu iku mulane rada petot-petot iku mergo uteke ndek njero iku jengking-jengking gak karu-karuan. Ngono ceritane. Jadi itu sekarang mau ribut kayak apa di Jakarta itu asal usulnya karena terbalik tadi. Karena ya nek kualik iku jenenge jengking. Ya apa meneh. Utawa apa nek ndase ndek nisor ngono iku. Kayang ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, termasuk yang diungkapkan Cak Fuad dasar-dasar kembali. Jadi apa yang harga mati sebenarnya sudah diungkapkan Cak Fuad, ada 3 tadi dan seterusnya. Tolong itu dijadikan ingatan untuk ditemukan kembali. Jadi jangan memasuki 8 tanpa menemukan 7, 6, 5 sampai 1. Contoh ya Rek ya. Jadi jangan
jangan hidup di dunia tanpa menemukan akhirat, dan Anda tidak mungkin menemukan akhirat tanpa lulus dalam furuk di dunia kan gitu. Nah, saiki wis salah kabeh. Salah kabeh. Sing kudune ibadah dadi profesi, sing kudune profesi dadi rampokan, sing wis gak karu-karuan, wis padang blasur kabeh. Dadi endas, dadi sikil, dengkule dadi irung. Terus kelamine dadi jentik, jentike dadi kelamin, lak cilik nemen ana. Gak karu-karuan saiki. Nah, dalam posisi itu teman sekalian mari kita temukan. Jadi saya itu sebenarnya program utama saya pribadi tahun 2017 itu, dan saya mohon izin Cakuat juga, itu janjiannya mek kepengin njaluk sepuro karo jamaah Maya. Apakah saya atau tidak salah nanti tolong dihitung sendiri, tapi aku itu uripku lak mek njaluk sepuro. Aku iki pokoke bondoku yang utama itu kroso salah nang Gusti Allah, kroso utang. Dadi aku nek sembayangku mergo aku bayar utang. Aku apik karo wong bayar utang. Aku maknya gak ono nek gak ono akhirat. Nek karo Gusti Allah lha apa maknyahan. Lha apa aku apik karo wong karo Gusti Allah, tak tunyul wis beres. Mari ngono kon tak pateni dhisik cek aku gak mati kan gitu. Apa nek karo Gusti Allah wis gak tanggung jawab apa-apa ya toh. Wis kon sak karepku kate ngerampok kate rabi piro ae wis gak masalah. Apa enggak makiyah bareng? Karena makiyah sama sekali tidak menggoyahkan dunia. Kita bermakiyah ini wis 24 tahun dek menturut dengan segala susah payahnya dan seterusnya. Itu sudah 24 tahun dan tanpa meletakkan dunia, harta benda, eksistensi, kekuasaan, popularitas atau apapun. Ya. Tidak meletakkan semua kehebatan dunia ini menjadi tujuan, tidak menjadi goyah sama sekali. Karena kita beriman kepada yang tadi Safuat menyebut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, kalau kemarin Bu Mega pidato di ulang tahun PDIP yang mengatakan banyak teman-teman dari ideologi tertutup itu yang mengklaim tentang masa depan, yang notabene mereka belum pernah mengalaminya. Oh, jadi kudu ngalami si akhirat kait kondo nang dunya kan gitu. Ubeng-ubengan lah Anda. Jadi saya tidak akan, ini kalau resminya itu kafir loh, kalau resminya. Kalau resminya orang yang tidak percaya kepada akhirat itu sebenarnya logis bahwa dia juga tidak percaya kepada Allah. Kan gitu. Itu ukuran resmi syar'inya kafir. Tapi saya tidak akan menyebut Bu Mega kafir, gak ngerti mean. Wong gak ngerti ya gak salah. Dan saya juga tidak menyebut presiden tidak tahu diri seperti orang Madura mengatakan dia harus sadar sendiri. Saya cuman mengatakan dengan kewaspadaan yang tadi Safuat menyebut kata waspada. Saya tidak menemukan gejala atau ekspresi perilaku dari presiden, ketua-ketua partai, atau sidang-sidang kabinet, sidang DPR, atau perilaku para pejabat pada umumnya. Saya tidak menemukan tanda bahwa mereka percaya sama Allah gitu loh. Saya tidak menemukan tanda bahwa mereka itu percaya sama akhirat. Saya tidak menemukan gejala dari perilaku mereka bahwa mereka itu takut sama neraka dan kangen sama surga. Itu tidak ada gejalanya. Lak wong lak ketok, nek wong jatuh cinta lak ketok. PT kate memeti ngene lak ketok. PT nek jatuh cinta ngene to, ya. Lah iki gak ono. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka percaya sama Allah, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka percaya sama malaikat. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu menghormati Rasulullah juga, tidak ada. Tidak pekewo, tidak izin, ya. Kanjeng Nabi kamare mek 4 meter 80 cm kali 4 meter 62 kene gawe jedinge 3 kali lipat gedene. Itu kan. Yo gak didoleki Nabi biyen olehne sing ndodok talunggu. Terus kon gawe kloset sak piturute iku yo gak tanpa dadi Allah, Rasulullah, malaikat, akhirat tidak menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan dari perilaku atau diskusi atau berpikir mereka kan begitu.
tidak pernah Allah kita temukan. Saya tidak mengatakan mereka tidak ya. Saya tidak menemukan bahwa Allah itu diperlakukan atau disadari sebagai faktor primer dalam kehidupan. Ya Allah, ya Islam, Rasulullah. Tondo-tondo ini gak ono. Saya tidak menuduh mereka begitu, tapi tondo ini gak ono lah. Kudu ini ketok, lagi gak ketok. Ketok kok gak wedi ya karo kendel wong-wong. Karo nggawe perkara karo Gusti Allah kok wondel. Wani lho ngomong ngono iku. Wani sumbar bendino ya. Bendino sumbar gak karu-karuan. Kaya-kaya odek iku duwe uripe dhewe, kaya kok biyen iku dhek nggawe-nggawe awake dhewe nemplek ndek rahime ibuke terus lahir-lahir direncanakan timeline 3 sebelum hari H ngono kan. Terus rencananya untuk kali ini lahirnya gak nangis tapi nyengenges misalnya gitu. Seolah-olah manusia sudah berhasil menciptakan dirinya sendiri, seolah mereka yang memiliki alam semesta, seolah mereka itu bisa bikin minyak mentah, seolah mereka bisa bikin tambang, seolah mereka bisa bikin emas, bikin apa aja yang membuat mereka mengambil semau-maunya tanpa ada konstitusi yang membatasi. Gitu ya. Koyok gak duwe putu, koyok meneh-meneh gak duwe anak sing kudu diumani ya. Lah ngono iki gak diumani wae dipek kabeh. Ya digawe selelit, digawe sumpel, digawe ana sing didelekene koyo bedas, ana sing digawe wis gak karu-karuan wis. Itu. Nah, teman-teman sekalian, itu kan berarti kita berada di tengah pusaran kekuasaan dan habitat kenegaraan, kebangsaan, kebudayaan, alam berpikir dan alam rohani di mana Anda mendapatkan masalah dari itu semua. Awakmu sebagai wong duwe masalah akeh, ya ta gak? Sebagai wong lanang ana dhewe masalah, sebagai wong wedok ana dhewe masalah. Sebagai anake bapak, anake mbok duwe masalah, sebagai cacakne adik dan adike cacak duwe masalah, kan gitu. Sebagai wong kampung ana masalah dhewe, sebagai wong Jawa Timur duwe masalah dhewe, lah bertumpuk-tumpuk masalah Anda. Sebagai wong Indonesia ana masalah dhewe. Sebagai wong Islam ono masalah, itu kan. Dan berderet-deret masalah. Antar wong Islam yo masalah. Wingi nek Bantul iku ono wong tahlilan digropyok. Karena itu haram tak piturute ngene kalau digropyok. Wong selawatan lho digropyok ya, Pak. Itu yang tanggung jawab adalah orang yang datang jauh-jauh 600 km dari Madura menuju sebuah daerah yang dekat dengan pantai selatan supaya atine nyegoro tapi membiarkan saja ada selawatan di Grobyo kemarin. Nah gini, jadi teman-teman sekalian, Anda punya masalah sebagai orang Islam, Anda punya masalah sebagai orang Indonesia, Anda masalah sebagai negara dengan demokrasi, sebagai warga negara Anda punya masalah, ya tak? Sebagai pekerja Anda punya masalah, sebagai pegawai Anda punya masalah, di kerjaan ada masalah, di rumah masalah, di jalan masalah, ngono. Nah saya itu njaluk sepuro, aku gak iso nulung awakmu rek. Saking akeh masalah gak iso nulung awak. Wong nulung sak masalah tok gorong karo iso. Dadi aku iki kepengin njaluk sepuro. Dan aku pengen kondo aja meneh raimu rek. Aku lho nulung awakku dhewe ya gak iso tane aku. Gitu loh. Artinya saya itu ingin api-api Anda aku njaluk sepuro gak iso nulung awak. Mulane di beberapa mayan yang terakhir itu saya ngeyel dengan surat Al-Insyirah itu. Surat Al-Insyirah ya Alam Nasrah. Tolong sadari itu terus karena Anda mengalami putaran Al-Insyirah itu. Wis to kon sak peteng-petenge mesti marung dipadang meneh Alam Nasrah laka sadra. Terus maring ngono sak abot-abote mulai enteng meneh sih. Mesti dientengno meneh ya. Waraf apa wa wadona angka bizrok alladzi angqadha dhahrok. Terus awakmu kan lega meneh terus merasa selamat derajatnya, martabatnya, muruahnya, marwahnya dan seterusnya. Warafa'na laka dzikrok dan Anda menemukan bukti bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka aku mek iso ngancani awakmu, maka fa idza faragta fansab.
Wis terusno rek penggaweanmu rek. Terusno penggaweanmu. Sing wis kok lakon iku terusno wis dipacu lagi secara lebih cerdas, lebih kreatif, lebih sregep, lebih prigel dan merantasi. Tapi rek ojo berharap nang sapa-sapa kejaba nang Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika warghab. Ini kuncinya. Kon bal-balan sak karepmu tapi untuk gol itu tetap berharapnya kepada Allah. Kon dodolan sak karepmu tapi untuk payu itu berharapnya kepada Allah. Kon rabi masih kok apakno ben bengi untuk meteng berharapnya kepada Allah. Ya gak? Apa saja. Untuk tidur maka bangunnya berharap kepada Allah. Untuk lapar makannya berharap kepada Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku engkau kelaparan kecuali aku beri makan, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi hakikatnya kamu tuh ndak bisa berpakaian dan ndak punya pakaian. Lah ngono teh hakikat iki balik nang koyo Afwat mang. Hakikat iku awakmu iku digawe Gusti Allah. Terserah Gusti Allah liwat sapa lah ngono. Tapi pokoknya awakmu dikasih pakaian oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Hakikatnya seperti itu, jangan lupa. Kan gitu. Mulane kalimat thayyibah itu terus dari kok pilih. Nah, mungkin malam ini kita kembali ke pilihan kalimat thayyibah tertentu ya Fuad. Karena tadi kita bicara mengenai problem-problem ini menurut Pak Muzamil tadi kan ya wangel diatasi kayak gini. Ah, nanti saya ingin tawarkan ya opo nek iki ya opo nek tak tawani ngene rek. Opo ae sing kok lakoni, sing kok alami ku. Ayo dikonsep itu sebagai rahmat. Kon jaya yo rahmat, kon tiba yo rahmat, ya apa didoleki dhewe engko didoleki bareng-bareng. Kon seneng atimu yo rahmat, kon sedih atimu yo rahmat. Ya toh, kon waras rahmat, loro yo rahmat. Jajal nganggo teori iku. Karena ya apa kon ngarani iki duduk rahmat. Wong gurung mari bal-balane kok. Anggitmu terus nek wis mati engko terus wis ngono. Lajik babak penyisian. Kene ruwel engko babak final di akhirat ya. Kayak trodel mlebu. Makanya Cafat mengingatkan sampai engko babak per-8 final mari mati ya, terus mari mlebu per-8 final, per-4 final, semifinal, final. Kon sing kok gawa sing harga mati apa jare Cak Fuad? Allah, Rasulullah, Islam. Anggo ndik kono ana screening harga mati di antara surga dan neraka. Engko nek kon NKRI harga mati, wong iku furu. Ya ta? Engko malaikat liwat sing bagian ngenyek. Yang NKRI angkat tangan. Kumpul sebelah sana, ngelompok kabeh. Terus malaikat maju. Jibril langsung. Kabeh meneng cep ngono. Wis ngomong apa iki Pak Jibril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus meneng didelok satu persatu. NKRI harga mati nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh. Longo wis kok graji-graji sikile ya toh. 167 undang-undang sekarang itu bertentangan dengan UUD 45. Sing harga mati ku apane? Wong ndase wis kok pencengno. Irunge wis kok iris, drijine wis kok bengkongno, ya. Sing harga mati ku apane wong wis kok rubah-rubah gak karu-karuan kok. Iku tadi itu kan ndak bisa disalahkan, macam gak ngerti ya. Ya apa meneh. Jadi